Oke, selanjutnya kita akan bahas soal ini juga soal tryout UTBK SBMPTN 2021 ini by request ya. Jika X memenuhi min 2 cosec X ditambah 2 cot X ditambah 3 sin X sama dengan 0 untuk X-nya lebih dari 0 kurang dari Pi 180 derajat maka cos X adalah kalau kita lihat soalnya di sini bentuknya ada yang bisa kita ubah ini ya. Ini cosec ini bisa kita ubah, cot ini juga bisa kita ubah. Ingat kalau cosec itu adalah ke sin ya, tapi kalau cot ini menjadi nanti cos per sin. Ingat kalau tangan itu sin per cos, maka kalau cot itu adalah cos per sin. Oke. Mungkin ada yang mau coba dulu ya, silahkan dikerjakan, di stop dulu videonya. Setelah selesai baru nanti dilihat pembahasannya. Oke, ini pembahasannya. Yang pertama tadi kita ubah ya, bentuk cosec sama cot ini kita ubah dulu ya. Nih, yang cosec ini ya, ini kita ubah menjadi sepersin X. Sementara yang cot ini ya, kita ubah menjadi cos per sin. Oke, biar yang sin ini tetap. Ini ada pecahan, ada penyebutnya sin. Bagaimana biar hilang ya? Ini semuanya kedua ruas ini kita kalikan dengan sin X. Ya, kita kalikan dengan sin X. Nah, kalau kita kalikan dengan sin X, maka nanti yang penyebutnya sin X pasti hilang ya. Yang ini nanti jadi kuadrat. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Min 2, ini negatif 2 kali 1 per sin X kali sin X ini kan hilang ini ya. Sin X kali sin X bisa kita coret. Kemudian yang cos X kali sin X ini tinggal cos X kalau kita kalikan dengan sin X. Sementara yang 3 sin X ini kalau kita kalikan sin X menjadi 3 sin kuadrat X. Yang 0 ini tetap 0 karena dikalikan sin X tetap hasilnya adalah 0. Berikutnya kita bisa amati bahwa nanti bentuknya akan menjadi persamaan kuadrat, tetapi variabelnya belum sama. Ini masih ada cos, masih ada sin. Bisa kita giring menjadi cos semua atau sin semua. Ini sudah ada kuadrat yang satu. Ya, bagaimana kalau kita giring ke cos semua atau sin semua? Kita ingat bahwa ada rumus identitas trigonometri. Jadi sin ini bisa kita ubah dalam bentuk cos dan masih tetap kuadrat. Ingat ya, rumus identitas trigonometri. Iya, lihat ini rumusnya. Mudah-mudahan semuanya ingat ya. Jadi ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya adalah 1 kalau di identitas trigonometri. Maka kalau kita mau merubah sinnya, maka cos kuadratnya tinggal kita pindah saja ke ruas kanan menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Oke, ini nanti akan kita pakai untuk merubah ini. Oke, sehingga sin kuadrat X ini nanti akan kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, ini yang depan masih tetap, hanya sin kuadrat X-nya kita ganti 1 dikurangi cos kuadrat X seperti yang di sini tadi. Oke ya, kita kalikan saja. Ini 3 kali 1 sama 3 kali negatif cos kuadrat X, jadinya akan seperti ini. Oke, ini 3 kali 1, 3. 3 kali negatif ini adalah 3 cos kuadrat X. Mungkin kita bisa susun yang rapi, yang kuadratnya ada di depan, kemudian yang cos X-nya ini di tengah, yang hanya bilangan di paling belakang ya, seperti umumnya kita menyusun persamaan kuadrat, maka jadinya akan menjadi seperti ini. Yang ini ditaruh di depan, 2 cos X-nya ini ada di tengah, ini ada negatif 2, ada positif 3, ini hasilnya sama dengan 1. Mungkin dalam mencari faktornya agar itu lebih mudah, maka yang depan ini kita positifkan, kita kalikan semua saja dengan negatif 1, maka hasilnya adalah menjadi yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Ini negatif jadi positif, ini positif jadi negatif, ini positif juga jadi negatif. Oke, ini sudah menarik, ini sudah menjadi persamaan kuadrat dengan variabelnya adalah cos X. Ya, tinggal kita mencari faktornya. Nah, kalau sudah terbiasa bisa langsung difaktorisasi, tapi kalau bingung bisa kita misalkan cos X-nya, misalkan kita misalkan saja dengan A misalkan ya. Jadi misalkan cos X-nya ini adalah A, maka persamaan kuadratnya akan menjadi 3A kuadrat dikurangi 2A dikurangi 1. Ini cos kuadrat X ini jadi A kuadrat, ini jadi A, ini dikurangi 1. Maka kita tinggal lakukan faktorisasi. Mungkin yang masih bingung ya tentang faktorisasi, kalau bentuknya seperti ini gini, kalau saya gini ya, karena ini variabel di yang kuadrat ini 3, maka tulis saja 3 ya, kemudian kasih 2 kurung. Oke, ini kasih A, di sini juga dikasih A. Oke, kita tinggal isi nih 2 bilangan ini. Pertama bagaimana cara ini, kalikan dulu ini ke sana nih. Ya,
3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Oke, yang di tengah ini berapa? Negatif 2. Oke, cari dua bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 3, kalau dijumlahkan adalah negatif 2. Oke, sekali lagi cari, nanti ditaruh di sini ya. Oke, dua bilangan yang jika dikalikan adalah negatif 3, kalau dijumlahkan adalah negatif 2. Berarti berapa? Adalah negatif 3 sama positif 1 ya. Ini negatif 3 kali positif 1 adalah negatif 3. Kalau kita jumlah negatif 3 ditambah 1 maka adalah min 2. Belum selesai karena di sini tadi di luar kita keluarkan 3, maka ini bagi saja dengan 3. Ini juga dibagi saja dengan 3. Sehingga nanti keluarnya min 3 dibagi 3 adalah negatif 1. Yang ini tetap A sepertiga. Sehingga ini A-nya sama dengan 1 atau A-nya sama dengan min sepertiga atau negatif sepertiga. Ingat yang ditanyakan adalah cos X ya, yang ditanyakan cos X, sementara cos X tadi kita misalkan adalah A. Jadi tinggal kita pilih nih antara 1 sama negatif sepertiga dan sesuai syarat ini ya. Ini di kuadran 1 sama 2 ya, di kuadran 2 itu cosnya negatif, kalau kuadran 1 cosnya positif. Oke, karena di sini yang ada adalah negatif sepertiga, maka isinya adalah yang P. Oke, mungkin yang masih belum jelas bisa diulang lagi ya. Jadi soalnya pembahasannya ditutup, kemudian dikerjakan soalnya. Nanti kalau masih bingung lagi bisa dibuka lagi pembahasannya. Oke, terima kasih. Semoga membantu.